Egy Sujana dan Barisan Sakit Hati atau para Sengkuni melaporkan Jokowi ke Barreskrim Polri dengan tuduhan kasus ijazah palsu. Dan kita dengarkan pernyataan Egy Sujana terkait laporan ke Barreskrim Polri. Dengan banyaknya peristiwa pemilihan mulai dari Pilpres, Pilkada. Penegakan hukumnya adalah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 pasal 169 tentang persyaratan untuk ikut Pilpres atau Pilkada lainnya harus punya ijazah. Ya, ijazah itu menjadi syarat mutlak. Setidak-tidaknya sederajat dengan yang SMA. Nah, kita melihat terutama mantan Presiden Joko Widodo telah pernah jadi wali kota, telah pernah jadi gubernur, telah pernah 2 kali presiden. Nah, itu harus ada dibuktikan persyaratan yang dikaitkan dengan politik tadi, sekaligus penegakan hukum. Nah, kita sudah lakukan 3 kali. Pengadilan Jakarta Pusat sekitar tahun 2001 menjelang 2022, tapi di Pengadilan Jakarta Pusat kita dianggap tidak berwenang peradilan ini. Kemudian sedang menggugat, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, penjara di sini, di penjaranya nih, Mabes Polri. Kemudian sehingga pembuktian menjadi sulit, tapi peristiwa perdata jadi pindah pidana karena sudah ditangkap. Nah, karena ini peristiwa pidana, beban pembuktian ada sama jaksa dan polisi. Jadi jaksa dan polisi bertanggung jawab pembuktian tentang tuduhan kepada Bambang Tri dan Gus Nur bahwa beritanya hoaks, beritakan Jokowi ijazahnya palsu, tapi faktanya tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah, maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi tidak ada sampai detik ini. Nah, kami di sini melakukan pengaduan pada Mabes Polri bagaimana bisa terjadi, karena tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama berkait dengan kepastian. Nah, negeri kita ini kalau bicara presiden sering nggak pasti hukumnya. Zaman Soekarno tuduhan komunis nggak diadili. Zaman Soeharto tuduhan kaitan dengan KKN-nya sampai beliau meninggal semua dua-dua tadi itu presiden nggak diadili. Jadi nggak ada kepastian hukum. Nah, ini janganlah, kami ini sayang dengan Jokowi bahwa martabat sebagai presiden sekarang sudah mantan tuh harus betul-betul ada martabatnya bagi bangsa, karena berpengaruh suka atau tidak kita sama Jokowi, dia presiden kita, dia harus jaga martabat sekaligus martabat polisi sebagai penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan kami advokat. Jadi kami di sini datang sebagai advokat. Nah, oleh karena itu dengan hormat, jangan ada yang salah paham, terutama buzzer dan lain sebagainya, juga Jokowi sendiri. Ini rasa sayang kami sebagai bangsa. Janganlah bangsa kita ini tidak ada penegakan hukum yang pasti. Yang kedua, hukum itu harus manfaat. Nah, apa manfaatnya? Ada pasal tadi, ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 169. Harus ada manfaat. Yang terakhir, tujuan hukum itu rasa keadilan. Jadi dengan rasa keadilan yang kita ingin capai untuk bangsa dan negara, dan ini baik buat keluarga Jokowi sendiri, keturunan-keturunannya, jangan sampai ada stigma terus-menerus sepanjang hidupnya, bahkan nanti setelah meninggal, kalau nggak diproses, dia adalah presiden yang tercela karena dia memalsukan ijazahnya. Tambah, dan termasuk UGM jangan lupa, karena yang menjustifikasi UGM harus buktikan. Nah, kalau mereka benar bisa menunjukkan ijazah aslinya, ya sudah selesai, bangsa ini bagus, dan kemudian kita cabut laporan. Saya kira itu poinnya. Bang, artinya berarti rektor UGM itu juga dilaporkan? Udah dipastikan, karena kelembagaan universitasnya namanya UGM. Dan itulah Egy Sujana yang melaporkan mantan Presiden Joko Widodo yang dikatakan memiliki ijazah palsu dan dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Egy Sujana. Ya, emak-emak KNPRI atau Koalisi Nasional Perempuan Indonesia juga melaporkan ke Mabes Polri menuntut ijazah Jokowi, karena Pak Jokowi sudah bukan presiden lagi. Dan coba kita dengarkan pernyataannya. Hari ini kita bahas bersama Pak Ini, karena ini sudah sangat keren, tidak perlu dilakukan. Kami dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, Mak-Mak, tidak mau Indonesia memiliki sejarah sangat buruk.
itulah Mama KNPRI atau Koalisi Nasional Perempuan Indonesia yang bersama dengan Naigi Sujana melaporkan mantan Presiden Joko Widodo ke Barreskrim Polri. Sebelumnya Petisi 100 juga pernah melaporkan Pak Jokowi ke Barreskrim Polri dikarenakan nepotisme. Namun demikian hal ini disangkal oleh seorang warga. Saya perlu jelaskan bahwa yang melaporkan itu adalah. Selamat pagi, bos. Nggak perlu kamu jelaskan itu omong kosong, bos, ya. Siapa yang bilang bahwa ada 100 tokoh yang mewakili 200 juta jiwa Indonesia? Kami dan saya tidak pernah memberikan kuasa kepada mereka untuk mewakili saya untuk menyampaikan itu. Goblok kali kau, bos, ya. Kami mendukung Pak Joko Widodo, ya. Karena kenapa? Pak Jokowi itu betul-betul kerja, ya. Kepuasan masyarakat kinerja Pak Joko Widodo itu 75%. Overratingnya tahu berapa? 75 sampai 85%. Kamu apa? Hah? Itu tokoh apa? Siapa yang 100 tokoh itu? Ini semua permainannya ini, bos, ya. Bukan kami nggak ngerti, bukan masyarakat nggak ngerti, ya. Masyarakat mengerti kemana arah dan siapa di belakangnya. Jadi saya berharap, ya, niat jahat kalian itu kalian berhentikan. Nanti masyarakat yang berhadapan dengan kalian. Oke, bos? Ya. Hidup Joko Widodo, ya. Pak Jokowi juga pernah dilaporkan ke Bawaslu dikarenakan Pak Joko Widodo katanya memihak begitu, ya. Kita dengarkan pernyataannya. Pak Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh para pendukung Capres 03 buntut video tangan Pak Jokowi mengacungkan 2 jari keluar dari dalam jendela mobil waktu beliau melakukan kunjungan ke Salatiga. Lalu Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mendorong supaya Bawaslu melakukan penyelidikan terhadap laporan itu. By the way, Pak Ma'ruf ini waktu hadir di ulang tahun PDIP ke-51 juga menunjukkan pose 3 jari metal ketika berfoto bersama Puan Maharani, Megawati, dan Ganjar Pranowo. Tapi Pak Ma'ruf tidak dilaporkan. Kenapa Pak Ma'ruf tidak dilaporkan tapi Pak Jokowi dilaporkan? Nah, yang menjadi dasar pelaporan terhadap Pak Jokowi ternyata adalah karena saat Pak Jokowi mengacungkan 2 jari itu, beliau ada di dalam mobil dinas kepresidenan. Itu dianggap melanggar undang-undang yang melarang presiden, wakil presiden, dan pejabat negara berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Mari kita objektif saja. Menurut pendapat saya, laporan itu memiliki alasan dan memang hak dan kewajiban warga negara untuk melakukan pelaporan bila terbukti ada pelanggaran pemilu. Tapi yang harus diperjelas adalah apakah pada saat tangan Pak Jokowi keluar dari jendela mobil itu memang bertujuan untuk kampanye atau hanya sapaan kepada warga. Kalau memang kampanye, pasti ada sikap-sikap lain yang mengikuti. Misalnya pesan untuk memilih atau gerakan itu dilakukan dalam waktu yang cukup intens dan lama. Karena gerakan tangan gini kan memang sebelumnya sudah punya makna lain seperti peace, kemudian victory, atau yang lain-lain. Jadi apakah memang simbol 2 jari yang dilakukan Pak Jokowi berapa detik itu memang adalah sebuah kampanye atau tidak? Tapi biar adil, ya sebaiknya hal itu diperjelas. Biarkan Bawaslu yang memutuskan. Dan Bawaslu Salatiga sudah menyatakan bahwa tangan Pak Jokowi yang keluar jendela mobil itu bukan bentuk kampanye, tapi sapaan kepada warga. Nah, sudah ya. Kalau wasit sudah menyimpulkan, apa ya kita masih mau ribut lagi? Kan Bawaslu adalah via penengah yang disepakati bersama. By the way, Caimin dari paslon 01 masih berkomentar. Apa yang dilakukan Pak Jokowi itu dianggap tidak pantas. Mungkin Caimin masih kekeh menganggap Pak Jokowi sedang melakukan kampanye. Tapi gimana Cah, kalau yang diacungkan Pak Jokowi itu jari 1, sampai tetap keberatan nggak? Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.